Mau tahu sistem penilaian di UTBK 2023 kali ini kayak gimana sih? Ada sistem minusnya nggak tuh? Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana persiapan kalian untuk UTBK 2023 kali ini? Ingat ya, untuk pendaftaran UTBK 2023 kali ini paling lambat tanggal 14 April. Dan ingat untuk melakukan proses finalisasi ataupun simpan permanen. Jangan sampai kayak yang SNBP kemarin tuh. Jadi banyak juga teman-teman ataupun sahabat GP yang masih kebingungan ngelihat nomor ujian itu adanya di mana ya kak? Lah, itu adanya semua saat kamu sudah melakukan proses simpan permanen ataupun finalisasi pada saat proses pendaftaran. Jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Kalau kamu mau melakukan proses pendaftaran UTBK 2023 ini, kamu juga harus melakukan simpan permanen ataupun finalisasi sebelum tanggal 14 April 2023. Jadi benar-benar harus cek dengan teliti lagi tuh, apakah kamu sudah simpan permanen atau belum, apakah kamu sudah download kartu peserta UTBK-nya atau belum. Karena kartu peserta ataupun nomor ujian itu penting banget buat kamu nanti pada saat melaksanakan UTBK 2023. Jadi buat teman-teman semua yang udah pada tahu nih ya, kalau untuk UTBK 2023 kali ini ada 7 subtes. Jadi udah nggak ada lagi TKA, tapi lebih cenderung TPS dan literasi. Untuk lebih lengkapnya kakak juga udah ngejelasin di video kakak sebelumnya itu subtesnya apa aja. Sekarang di sini kakak akan lebih membahas tentang sistem penilaian UTBK 2023. Kalau kalian tahu bahwa sistem penilaian UTBK di 2023 kali ini adalah sistem IRT, Item Response Theory, di mana penilaian soalnya itu berdasarkan dari karakteristik setiap soalnya. Apakah soal itu dihitung sebagai mudah ataupun susah. Jadi bobot soal itu dikatakan sebagai soal yang susah jika tidak terlalu banyak atau sedikit yang mampu menjawab benar. Dan dikatakan sebagai soal itu mudah jika banyak yang menjawab benar di soal tersebut. Ada juga tuh yang masih nanya, kak ada sistem minus nggak sih sebenarnya? Jadi nggak ada ya. Untuk UTBK dengan sistem IRT ini tidak ada sistem minus. Makanya kakak juga udah selalu ngasih tau ke kalian untuk jawab semua soalnya. Pokoknya intinya kamu harus jawab soalnya karena nggak ada sistem minus. Kalaupun emang kamu salah menjawab ya nggak masalah. Pokoknya yang penting dijawab aja. Kamu juga nggak tahu kan kalau kamu ngasal gitu, kamu nggak tahu tuh jawaban kamu bener atau salah. Ya siapa tahu aja bener gitu kan. Sebenarnya sistem penilaian IRT ini sudah dilaksanakan dari tahun 2018 sebelumnya. Memang sudah lama karena memang sistem penilaian ini sangat dipercaya dan bersifat adil sehingga penggunaan sistem ini tetap dipergunakan sampai sekarang. Ada beberapa poin-poin penting terkait dengan sistem penilaian IRT ini. Jadi poin yang pertama adalah bobot skor di tiap-tiap soal itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi tergantung dari tingkat kesulitan soal-soal tersebut. Nah, untuk poin yang kedua, tingkat kesulitan soalnya tersebut itu tidak bisa ditentukan di awal. Jadi baru bisa ditentukan itu pada saat sudah selesai melakukan ujian. Karena semakin banyak yang mampu untuk menjawab, maka tingkat kesulitan soalnya juga akan semakin sedikit atau semakin rendah. Kalau misalkan yang jarang ataupun sedikit yang menjawab benar, maka tingkat kesulitan soalnya semakin besar. Ini juga relatif ya. Jadi misalkan kamu ngerasa soal itu mudah, tapi sebagian orang atau sebagian besar orang itu nganggap soal itu sulit. Nah, kamu bisa dapat skor lebih tinggi tuh daripada sebagian orang itu. Tetapi kalau misalkan bagi kamu soal itu sulit dan sebagian besar orang itu ngejawab soal itu mudah,
ya udah berarti skor kamu biasa aja yang kamu dapat. Poin yang ketiga, nggak kalah penting juga, yaitu sistem penilaian ini tidak menggunakan sistem penilaian minus. Jadi walaupun kamu salah, itu tidak akan ada minusnya. Makanya pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk menjawab keseluruhan dari soal-soal tersebut. Pada sistem penilaian IRT di UTBK 2023 atau SNBT ini ada 3 tahapan. Tahapan pertama, jika nilai kamu benar, maka kamu akan dikasih skor 1. Tetapi jika kamu tidak mampu untuk menjawab soal itu, maka skor kamu 0. Nah, untuk tahapan keduanya, pendekatan respon tiap butir soal ini atau disebut sebagai IRT, Item Response Theory, itu melakukan analisis untuk tiap-tiap soal yang benar, sehingga akan ketahuan tuh karakteristik soal tersebut dikatakan sulit atau tidak. Jadi, itu tergantung dari banyaknya peserta yang bisa menjawab benar di soal-soal tersebut. Kemudian, di tahapan ketiga, dari karakteristik soal yang sudah ditentukan itu akan ditentukan skornya, sehingga soal yang dikatakan sulit atau jarang yang mampu untuk menjawab soal itu akan memiliki bobot skor yang lebih tinggi dibandingin soal-soal yang mudah atau soal-soal yang pada umumnya orang-orang bisa menjawab tuh. Kalian tahu semua ya bahwa untuk UTBK 2023 kali ini ada 2 gelombang, gelombang pertama dan gelombang kedua. Sistem penilaian IRT ini berlaku di tiap-tiap gelombang ujiannya. Kemungkinan untuk peserta di gelombang 1 ini akan memiliki skor yang lebih tinggi karena berdasarkan sistem IRT yang kakak sebutin tadi sebelumnya, yang di gelombang pertama ini sudah melakukan atau menjawab soal-soalnya dengan bagus dan tepat, maka akan ada sistem penilaian untuk mengetahui karakteristik dari soal-soal tersebut, sehingga sudah ditentukan tuh, wah ini soal yang sulit skornya berapa dan soal yang mudah skornya berapa, sehingga akan terlebih dulu dianalisis penilaian dari skor yang sesuai dengan soal-soal yang diberikan di gelombang pertama. Kalau misalkan di gelombang pertama ini soal-soalnya itu mudah atau banyak teman-teman yang bisa jawab ya, gampang semua gitu ya, akan ada kemungkinan di gelombang kedua tingkat kesulitan soalnya juga akan diperbesar. Begitupun sebaliknya, bisa jadi kalau misalkan di gelombang pertama ini tingkat kesulitan soalnya itu tinggi banget, bisa jadi untuk gelombang kedua tingkat soalnya akan lebih turun atau bisa juga sama. Jadi itu semua tergantung dari pihak penyelenggara SNPMB ini. Makanya maksimalkan usaha kamu untuk mempersiapkan UTBK dengan baik. Jikapun di gelombang kedua ini dapat bocoran-bocoran soal ataupun dapat informasi-informasi tambahan dari teman-temannya yang di gelombang 1, itu akan membuat penilaian skor IRT itu akan berubah di gelombang kedua nanti. Karena sistem penilaiannya itu per gelombang ujian ya. Jadi tergantung kamu tuh, apakah saingan kamu di gelombang 1 itu anaknya pinter-pinter semua atau enggak? Ataupun saingan kamu di gelombang kedua ini anak-anaknya biasa-biasa aja atau pinter-pinter juga tuh. Jadi tergantung tingkat ataupun kemampuan setiap peserta dalam menjawab soal. Kalian gak perlu memperkirakan atau memprediksikan kira-kira aku soalnya nanti susah banget gak ya, atau soalnya gampang banget gak ya. Ingat ya, soalnya susah atau gampang itu balik lagi ke masing-masing peserta UTBK yang ada di gelombang tersebut. Jadi bukan dari pribadi kalian juga nih, tergantung banyaknya peserta yang bisa menjawab apakah soalnya tersebut susah atau tidak. Jadi kalian harus persiapkan dengan sebaik-baiknya dan kerjakan semua soalnya. Mau itu soalnya susah maupun soalnya mudah, kerjakan semuanya. Jangan sampai ada nilai yang kosong atau jawaban yang kosong. Manfaatkan waktu dan lakukan manajemen waktu yang tepat untuk menjawab soal. Dari situ kamu bisa menganalisis skor yang akan kamu dapatkan sehingga kamu bisa lolos di jurusan ataupun di PTN yang kamu pengen. Nah, dari sini strategi yang tepat itu juga harus kamu bentuk dari sekarang. Kalau kamu udah tahu sistem dan tahu mengenai informasinya, persiapkan dengan baik semaksimal mungkin ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian and see you in next video. Dadah!